Keren. Ini nih Honda Land Watch. Begitu masuk kita tutup pintunya, tep, dia ada suara. Nah, sekarang biasanya kalau mobil mewah itu terkesan harus wajib ada sunroof. Mobil ini juga ada, tapi bukan sunroof. Halo, balik lagi di channel YouTube Dad's Hobby. Honda HR-V 2022. Wih, keren, putih, bersih, bagus. Mobil masih baru, keren banget. Tapi sebelum jauh kita ngomongin masalah mobil dari detail per itemnya, kita ngucapin terima kasih dulu buat dealer Honda Setia Anita Megah Motor dan dengan PIC salesnya Mbak Anita yang udah mensupport kita dari Honda Tebet. Terciptanya atau terbuatnya video ini dari dukungan beliau. Nanti kalau ada butuh pembelian mobil, tanya-tanya tentang informasi mobil Honda, silahkan hubungi kontak personnya. Ya, kita mulai dari detail item Honda HR-V 2022-nya. Tampilan depan, wih, ini bener-bener semuanya bener fresh. Apa ya, freshnya bener-bener fresh banget, all new ya, karena memang benar-benar tidak membawa dari yang sebelumnya. Ini benar-benar all new, semua perubahan dari mulai desain grillnya, lampunya yang sekarang sudah full LED, headlamp, kemudian dari sennya sudah running light ya, untuk LED dari sennya full headlamp semua LED sampai ke fog lamp. Wih, fog lampnya aja udah full LED juga nih. Terus grill, kebetulan untuk unit yang kita tes sekarang ini adalah unit yang tipe SE atau yang medium ya. HR-V 2022 ada 3 unit, yang terendah dari tipe E, yang medium ada SE, dan yang tertinggi adalah RS Turbo. Wow, nah kalau yang di tipe SE ini grillnya dia terkesannya masih biasa sih, rapih, bergaris menyamping melebar, tapi sayangnya di depan belum ada kamera 360-nya, jadi ya agak kurang sih sebenarnya ya. Cuman it's okay karena memang tampilnya benar-benar fresh looking banget. Terus kalau dari segi fitur, mobil ini masih mengusung dari teknologi Honda Sensing. Nah, itu fitur safety dan detail-detail lainnya, ada lane departure warning, Honda Land Watch, dan ada adaptive cruise control. Itu benar-benar keren banget disematkan di mobil baru ini. Keren. Ini nih Honda Land Watch. Jadi dia ada kamera di samping, di bawahnya spion. Tapi sayangnya kalau misalnya bisa masuk aja ke dalam spion itu lebih keren lagi ya. Ya oke sih, ini udah keren banget. Terus ini spionnya juga udah electric retractable mirror, udah ada sennya seperti biasa. Kita turun ke bawah. Nah, ini nih dari kaki-kaki. Dari kaki-kaki keren. Bawaannya ini udah pakai ban Bridgestone profil 225/50 ring 18 in. Jadi HR-V ini ada 3 tipe, E, SE, dan Turbo. Yang RS ini pakainya sih yang SE sama RS dia ring 18, cuma kalau yang E itu ring 17 ya. Rem depan dan belakang sudah cakram. Di sini juga over fendernya masih keren ya, artinya masih banyak space. Jadi kalau kaula muda atau kita yang suka modif pelek mau pakai yang lebih besar maksimal 19 in masih proporsional ya, masih keren masuk. Dan secara keseluruhan, secara mobil ini masih dalam tipe mobil yang crossover 2 baris, tapi sayangnya di sini tidak ada ini ya, roof railnya yang di samping, ya memang nggak terlalu perlu banget. Kalau dari segi tampilan semua masih hampir sama dengan basis sebelumnya, cuma memang tidak membawa jejak dari si HR-V sebelumnya. Di sini juga sudah terlihat ada garis tekukan yang cukup simpel dari depan yang langsung nyambung ke belakang. Ini sih garis-garis tegas satu tema, tapi yang membuat ini mobilnya kelihatan lebih kekar. Gimana di dalamnya? Ayo kita coba nanti di dalamnya dan fitur-fitur apa aja ada di dalam interior HR-V 2022 ini. Ya, asik masuk di mobil HR-V 2022 ini. Langsung tampilannya pangling, ibaratnya nggak ada yang sama dari sebelumnya. Ya, paling ada beberapa mungkin kayak ngeliat ini mobil-mobil mewah gitu kan, semua tersematkan di sini. Sebenarnya tadi keren ya. Waktu buka pintu dia biasa, tapi begitu masuk kita tutup pintunya, tep, dia ada suara deng, merdu banget gitu. Wah, kesannya elegan banget. Ya, berbicara langsung ke mesin atau ke mobilnya. Panas kayaknya, nyalain aja ya sambil nyalain AC nih. Wow, kita coba nyalain AC. Nah di sini nih AC-nya nih kalau kita putar,
tek 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 itu ada suara detailnya gitu tuh, sampai kayak ada pokoknya enak lah suaranya. Terus ada pengaturan biasa sambil AC atas bawah ke bawah, terus ada juga untuk rear and front defogger. Nah biasa lah ya. Terus untuk head unitnya ya masih sama, dia sayangnya nih sudah Android apa ya, Android connection sama head unit tapi belum Apple CarPlay. Nah seperti itu. Terus kita banyak pilihan. Nah dari segi Honda Sensing-nya itu sendiri, Honda Sensing-nya itu sendiri tersematkan di kamera ini. Nah jadi dia ada fitur safety yang berupa kamera ke depan, dan diatur semuanya oleh sistem kemudi, tombol-tombol yang ada di sistem kemudi. Untuk mengatur head unit kita bisa up down volume, kemudian ada untuk source dari head unitnya dengan MP3 atau radio FM, terus ada answer call otomatis. Lalu di sebelah kanan nih, nah ini nih Honda Sensing-nya, terus ada cruise control-nya juga. Terus cruise control-nya ini nih yang bagus. Nah, cruise control-nya ini dia bisa low speed follow. Artinya dia udah adaptive cruise control, bisa dipakai buat macet-macetan. Jadi kerennya kalau orang-orang cruise control itu kalau lagi kenceng, ini mobil depan ngerem, kalau lagi macet nggak usah nginjek gas, nginjek rem, udah diemin aja, enak. Jadi pengaturannya itu bisa di setir sebelah kanan atau bisa diatur juga di dekat posisi kaki kanan dari drivernya ya. Ini ada traction stability control juga, engine start stop sistemnya sudah disematkan di sebelah kanan, ada pedal shift. Nah jadi ada pedal shift untuk mengatur up dan down dari transmisi. Untuk lampunya ada auto, terus ada lampu senja, lampu besar, lampu dim seperti biasa, fog lamp. Nah ini semuanya sudah bisa diatur dalam satu sentuhan di bagian tuas kontrolnya. Kemudian dari wiper juga sama. Dan nah ini dia dari fiturnya ini, walaupun dia sejenis mobil crossover ya, tapi dia sudah disematkan fitur yang namanya hill down control kalau nggak salah namanya. Jadi fungsinya dia seperti kayak engine brake gitu ya, membantu pengereman saat penurunan supaya mobil tuh nggak kayak meluncur langsung ke bawah. Terus ada economic riding, driving maksudnya ya. Begitu kita economic driving kita nyalakan, dia akan membantu konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Terus untuk parking brake-nya sudah, nah ini nih parking brake sistemnya sudah elektrik untuk ngerilis unrilisnya. Terus ada brake hold juga. Nah kalau brake hold ini nantinya buat kita kalau lagi macet, biar nggak usah sering-sering ngerem atau rem tangan ya, atau parking brake. Transmisinya matic seperti biasa, ada pilihan PRNDS. Nah untuk console box, console boxnya sih nggak terlalu besar-besar banget ya, tapi dia lumayan kalau buat naruh barang-barang atau tempat yang nggak terlalu besar. Tutup dari console boxnya ini kulit halus. Jadi kalau kita lagi berkendara juga bisa dijadikan seperti kayak armrest, cuma memang nggak panjang sampai ke depan, jadi harus begini nih ke belakang. Ya terus apa lagi nih, kalau masih dari sekitaran area tengah, nah ini yang masih elegan dan kerennya ini ada kayak apa nih, spacing areanya yang dibatesin, kayak ada skat. Jadi untuk naruh di bagian rak depan itu dilindungin oleh sekat. Terus di bawahnya juga ada kayak ambient light, jadi kayak lampu gitu. Terus ada colokan, ada 2 port USB, yang kanan ini khusus untuk masukin kabel kalau kita mau koneksikan Android kita ke head unit. Di sebelah kiri untuk ngecas. Nah ini hanya untuk fokus buat pengecasan. Material ya masih so far so good lah ya, material keras. Untuk di pintu door trim juga masih material plastik keras, tapi kalau di armrest di bagian pintu sudah kulit halus, sudah enak nih. Terus electric retractable. Kemudian ada pengaturan spion dan auto power window. Auto power window-nya hanya bagian supir depan aja ya, penumpang atau posisi silanya tidak ada auto power window. Terus dari kisi-kisi AC, menariknya kisi-kisi AC di HR-V 2022 ini, nah ini nih ada knob buat apa nih pilihan. Jadi kayak ngalirin AC-nya. Ada yang bisa dialinkan ke sirip-sirip ini yang kecil, bisa juga ke yang utama di sini, dan pastinya ada tik 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 gitu. Jadi penanda kalau ini ada space-nya gitu ya. Terus untuk seri kisi AC-nya ini nyambung ke tengah, dan semuanya sudah menggunakan warna dark room ya. Terus console box-nya soft opening, bagus, luas juga, bisa naruh banyak barang-barang. Kursinya sih enak ya, karena dia sebenarnya secara bahannya ini halus dan cukup empuk.
Terus yang enaknya lagi tuh di bagian sisi bagian yang didudukin sama di bagian punggung dia ada seperti kayak pemegang gitu. Jadi lebih kejaga gitu posisi kita duduknya tuh nyaman gitu kan. Overall kalau secara interior ini bagus banget. Terus sudah kelihatan berubah dari yang sebelumnya. Steeringnya juga merupakan setir yang tidak biasanya atau bukan ngambil dari generasi-generasi sebelumnya. Pastinya kalau untuk setir ya, mana nih? Nah ini dia. Nah kalau setir pasti sudah bisa tilt steering dan teleskopik juga. Karena ini penting banget kalau kita berkendara, harus nyaman berkendaranya. Dari segi tampilan MID speedometer, di sini MID-nya masih perpaduan ya, karena ini tipe yang SE, perpaduan antara analog sama digital. Jadi masih ada yang menggunakan digital, masih ada yang menggunakan, ada yang sudah analog juga. Untuk pilihannya, nah ini pilihan dari tampilannya dia lengkap. Ada pilihan untuk data average konsumsi bahan bakar, eco drivingnya, kemudian ada untuk tampilan dari ya semuanya bisa dipilih lah di sini ya. Oke. Nah sekarang biasanya kalau mobil mewah itu terkesan harus wajib ada sunroof. Mobil ini juga ada tapi bukan sunroof. Nih kita lihat ya, kita buka, tereng, kaca bro. Tapi ini bukan sunroof, tapi ini lebih ke panoramik aja. Jadi HRV 2022 ini sudah pakai panoramic view. Nggak cuma di depan, tapi di belakang. Ntar kita lihat nih di belakang panoramic view-nya seperti apa. Tuh, ya kan? Nggak ada pencet-pencetan ya, emang cuma panoramik aja. Ini juga manual, tirainya ditutup dan dibuka. Terus dari tampilan secara lampu-lampu di ruangan, ini sudah elegan ya. Artinya bisa terlihat lampunya juga menggunakan lampu warna LED putih. Bisa digunakan untuk samping salah satunya saja. Kemudian untuk kaca view belakang dia belum berkamera untuk tipe yang SE ini. RS juga kayaknya belum sih. Terus visor, sun visor-nya untuk penumpang dan dari bagian pengemudi sama, bisa ada ngaca dan ada lampunya nyala di sini kalau kita buka. Nih. Tuh. Oke ya. Sip. Yuk kita ke belakang. Enak nih. Jadi kalau misalnya punya mobil, kita juga harus rasain seperti biasa posisi belakang sebagai penumpang. Tadi kursi untuk drivernya ini untuk settingan tinggi badan gue yang 168 cm. Kalau duduk di belakang juga lega banget sih, memang luas. Legroomnya luas, headroomnya masih tinggi jauh. Di sini juga walaupun nggak diatur sendiri, artinya memang diatur di depan, cuma ada silip AC. Nih enak nih, silip AC-nya bisa di belakang juga bisa diatur untuk arah, hanya untuk kanan kiri atas bawah ya kan. Terus di sini juga ada USB charger, ada console box, ada dari tempat penyimpanan di bagian kursi. Di bagian belakang juga sudah pakai kulit ya, kulitnya materialnya nyaman, lembut. Terus lampu ruangannya sekarang sudah model-model yang kayak ini ya. Tuh. Jadi kayak ada sensor gitu, kalau kita usapin jari di depan kacanya tuh mati, nyala tuh. Kayak gitu langsung. Keren sih. Elegan, modelnya bulat-bulat kecil-kecil. Materialnya sudah pakai material plastik keras juga sih di bagian pintu door trim, tapi untuk bagian armrestnya sudah kulit halus. Ada power window, ada apa ya, ini ada aksen-aksen dari backroom gitu, halus lembut material plastiknya. Terus untuk handle pintunya udah pakai warna aluminium chrome. Nah ini tadi yang gue bilang, kalau di depan gue juga ada infoin tentang panoramik, di belakang ada panoramic glassnya guys. Jadi tapi ada yang unik, kalau di depan tadi panoramiknya itu kita cukup buka atau ngegeser aja dari tirainya, yang belakang ini kayaknya PR banget sih. Nggak tahu nih Honda kenapa bikinnya kayak gini. Unik tapi agak nyusahin sebenarnya. Gimana cara bukanya? Bisa nggak ya? Bisa lah, gampang kayaknya. Ini mah cuma dipencet aja kancingnya. Tuh. Apa nih? Kayak nampak. Tapi ya mau begini bukanya. Satu kalau mau di kanan doang, kedua di kiri juga bisa. Nah, ini juga ada pencetannya nih. Di sini pencetan. Tuh. Ya kan? Pertanyaannya, kalau gue sendiri oke, gue duduk di belakang, gue taruh di sini, oke lah ya, nggak ganggu. Terus kalau gimana ada penumpang lain, ini mau taruh di mana? Nggak juga. Sempit, ini pasti jatuh. Pasti di belakang kayaknya, di bagian bagasi. Ya,
walaupun apapun itu, ini harus diapresiasi yang lebih besar lagi sih. Artinya kita apresiasi yang besar kepada Honda karena dia sudah coba menghadirkan sebuah terobosan baru untuk panoramic glass di mobil, walaupun memang mobilnya udah mahal ya, udah mendekati angka 500 juta untuk tipe SE ini. Sebuah terobosan baru, pilihan bagi konsumen yang selama ini mungkin mendambakan mobil yang ada panoramic glass atau sunroof. Nah, sedangkan ini bukan sunroof, hanya panoramic glass saja. Terus secara fitur safety udah ada sabuk pengaman untuk penumpang baris tengah, baris kanan kiri di bagian belakang juga udah ada safety beltnya, bisa dipakai. Dan tadi di depan ya, kalau fitur-fiturnya juga sudah mumpuni dari segi safety, ada Honda Sensing. Terus tadi juga sebenarnya bisa dilihat ada tampilan untuk Honda Lean Watch. Nah, itu kamera di samping spion tadi, nanti kita kasih lihat visualisasinya seperti apa. Nah, overall oke, mobilnya enak. Setelah ngomongin penumpang, kita nggak lupa juga pasti kita review mengenai akomodasi di bagian bagasinya. Nah, kita lihat ya di bagian bagasinya. Yuk. Bagian belakang, wih, kayak mobil ya, transformer ya. Keren, dia lampunya itu nyambung dari samping sampai tengah. Ini bukan asal-asalan cuma lampu atau kaca mika, ini nyala bener nyala. Nanti bisa dilihatin nyala merah, full LED. Terus di sini ada kayak kesannya 3D ya, keren banget sih untuk sen atau lampu remnya nanti. Cuman memang dari semua yang full LED, ini di bagian lampu mundur sama sennya sayangnya masih bohlam. Kenapa nggak LED sekalian ya? Ya nggak tahu lah ya. Terus di sini ya oke, secara tampilan dari kacanya memang luar biasa luas. Kemudian ada rear wipernya, ada rear defoggernya, ada rear spoilernya. Di rear spoilernya ini juga sudah disematkan high mount stop lamp atau lampu remnya. Terus font baru loh. Ini sih keren sih, Honda HR-V. Jadi fontnya ini lebih yang kekinian, yang sebelumnya belum pernah ada. Terus masukin barang nih, akomodasi di bagasi. Gini-gini. Nggak ada, sekarang nggak gini-gini. Kalau ini walaupun tipenya yang SE ya memang tidak pakai power back door, cuma kalau yang tipe RS dia sudah pakai auto power back door. Nah, ini kalau kita buka, sebenarnya ada barang-barang, ini barang-barang properti aja, luas banget karena memang secara daya tampung atau kelegaan kabinnya ini luas. Terus di bawah sini nanti bisa dilihatin ada ban serep. Nah, ban serepnya itu nggak velg yang asal-asalan ya, dia benar-benar sudah langsung komplit dengan velg 18 inch-nya juga, velg racing. Kemudian bagaimana cara melipat kursinya? Ketika dilipat itu rata banget, benar-benar rata, selantai, luas, makin luas gitu kan. Kalau yang di tipe RS, nah di tipe RS itu dia ada auto backdoor yang benar-benar dipencet langsung turun, dan ada yang tombol sebelahnya itu warna hijau. Jadi kalau kita pencet itu ada warna hijau, itu namanya walkway power backdoor. Jadi begitu kita pencet, kita tinggal jalan beberapa langkah, dia akan tutup sendiri. Seperti itu bagusnya, keren sih. Ya, bagasinya luas, terus kelegaan pintu bagasi juga banyak, bisa buat nampung banyak barang ya. Oke sih, kita ke depan ya. Dapur pacunya gimana sih kalau HR-V 2022 ini? Kalau kita buka di bagian mesin, nah ini, kayaknya kalau yang sekarang ini kelihatan lebih padat ya, walaupun ini tipe SE yang belum turbo, tapi untuk secara dapur pacunya ini sudah terlihat seperti mesinnya sangat bertenaga sekali. Jadi memang banyak sekali komponen-komponen yang mendukung, dan memang untuk kapas ini sendiri juga ini terlihat ya, nggak asal-asalan, dia udah dicat, ada peredam panas juga. Mesinnya, nah mesinnya ini tenaganya sekarang sudah menjadi 121 PS horsepower di 145 Nm. Kayaknya tuh tenaganya luar biasa ya, 1500 cc, dan memuntahkan tenaga yang besar. Mobilnya tangguh tapi tetap irit bahan bakar. Nah, itu sih dari segi dapur pacunya. Oke, overall mobil yang sudah mendekati harga 500 juta ini, bagaimana menurut kalian? Fitur-fitur apa yang mungkin kalian dapatkan dari segi Honda Sensing-nya atau dari fitur safety-nya, kemudahan berkendaranya? Itu semua fitur yang merupakan masing-masing kebutuhan dari para konsumen setia Honda. Nah, bagaimana dengan Honda HR-V ini? Apalagi mungkin pengembangan selanjutnya bisa kita tunggu sama-sama ya. Kita berharap sama-sama ada pengembangan baru lagi yang disematkan di Hondanya. Itu aja channel That's Hobby kali ini, video review Honda HR-V 2022. Jangan lupa klik tombol jempol, share videonya sebanyak-banyaknya, komen yang membangun, dan subscribe channel YouTube That's Hobby. Bye-bye.